Apakah ada keutamaan malam pertengahan Sya'ban? Nisfu Sya'ban, Lailatu nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ada keutamaan khususnya? Ya, memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam pertengahan di bulan Sya'ban, jemaah sekalian. Banyak hadis-hadis. Akan tetapi semua hadis-hadisnya adalah hadis palsu, ya, hadis yang lemah, ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Kecuali ada beberapa yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ada 1-2 hadis yang maknanya sama. Apa itu hadisnya? Adapun hadis lain ini maka semuanya lemah dan dhaif. Yang disahihkan oleh beliau rahimahullah adalah innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik wal musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya, illal musyrik wal musyahin, kecuali 2 orang. Ya, yang pertama adalah orang musyrik, ya, karena syirik memang tidak akan diampuni. Kemudian kedua, musyahin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir. Albani mengatakan hadis ini memiliki beberapa jalur dan satu sama lain saling menguatkan. Arti kata musyahin yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama adalah musyrik, dan musyahin dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang bermusuhan. Jadi orang yang belum berdamai, dia memiliki permusuhan dengan orang lain dan belum damai. Nah, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Imam Al-Auza'i mengatakan musyahin, termasuk musyahin adalah pelaku bid'ah. Jadi orang pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah atau memiliki keyakinan bid'ah, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu. Adapun selain itu ahlus sunnah, kemudian dia ahli tauhid, orang bertauhid dan ahlus sunnah, dan dia tidak bermusuhan kepada saudaranya sesama kaum muslimin, maka Allah akan mengampuninya pada malam hari itu. Jadi dalam hadis ini juga ada pelajaran bagi kita untuk menghilangkan permusuhan dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Justru banyak orang yang melakukan bid'ah di malam nisfu Sya'ban. Ya, melakukan salat tertentu, salat alfiyah. Nanti kita akan jelaskan zikir-zikir tertentu, membaca Al-Quran, bersedekah, mengkhususkan. Artinya mengkhususkan, ya, kalau dia memang setiap hari bersedekah tidak masalah. Ya, masalah ada kalau dia memang mengkhususkan baca Quran, mengkhususkan salat tertentu, mengkhususkan zikir tertentu dan lain sebagainya. Ya, justru melakukan bid'ah di malam nisfu Sya'ban, maka ini jelas tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Jadi hanya itu jamaah sekalian dalil keutamaan malam nisfu Sya'ban. Adapun selainnya maka hadis-hadisnya lemah. Kemudian apakah ada amalan khusus di malam tersebut? Kalau keutamaannya kita sudah sebutkan tadi, ada hadis yang sahih 1. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada amalan khusus? Jawabannya adalah walaupun malam itu memiliki keutamaan, ya, tadi keutamaannya adalah Allah mengampuni hambanya, itu keutamaannya. Akan tetapi itu bukan berarti anjuran untuk melakukan amalan tertentu, karena di dalam hadisnya tidak ada lanjutannya. Kecuali kalau ada lanjutannya, maka perbanyaklah kalian sholat. Misalkan Allah mengampuni hambanya, maka perbanyaklah kalian sedekah pada malam hari itu, bacalah Al-Quran, berzikirlah, selawatlah dan lain sebagainya. Seandainya ada lanjutan hadisnya begitu, maka berarti disunahkan mengkhususkan malam itu untuk amalan-amalan tersebut. Akan tapi hadisnya tidak ada lanjutannya. Nabi hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya yang tidak berbuat syirik dan tidak bermusuhan. Sehingga tidak ada hadis-hadis, tidak ada dalil yang sahih yang menganjurkan amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Memang ada beberapa hadis, akan tetapi hadisnya hadis-hadis batil. Ya, memang ada sebagian ulama tabi'in, sebagian kecil ulama tabi'in menyunahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ya, ada. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada amalan khusus pada malam itu, dan bahwa mengkhususkan amalan tertentu pada malam itu seperti sholat malam adalah bid'ah, karena hal tersebut tidak ada dalil dari perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada dalil. Oleh karena itu tidak disyariatkan untuk mengkhususkan malam itu untuk sholat malam dan amalan-amalan lain.
Kecuali memang kalau orang memang setiap malam sholat, ya rajin dia sholat malam, sholat witir, bersedekah setiap malam, berzikir setiap malam, membaca Quran setiap malam, sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca akhir-akhir surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah-surah lain, membaca surah Al-Mulk, setiap hari dia lakukan itu, maka tidak apa-apa dia lakukan. Berarti dia tidak ada niat untuk mengkhususkan. Yang muskilah ini kalau dia tidak pernah mengamalkan amalan tersebut, tiba-tiba pada malam nisfu Sya'ban dia langsung mengamalkannya, berarti dia mengkhususkan. Padahal tidak ada dalil perbuatan tersebut dari Nabi dan para sahabat. Yang banyak dilakukan adalah solat alfiyah. Apa hukum solat ini? Solat alfiyah, solat ini adalah perbuatan bid'ah. Simaklah perkataan ulama berikut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau adalah Syekhul Madhab di dalam madhab Imam Syafi'i, termasuk pembawa bendera mazhab Syafi'i. Sehingga apabila terjadi perselisihan di antara Syafi'i, ulama Syafi'iyah, mana ini yang mazhab Syafi'i ini, A atau B, maka yang menentukan menghukumi mana mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Apa kata beliau di dalam kitabnya Al-Majmu'? Ini kitab yang sangat masyhur. Di bab 3 halaman 548 Imam Nawawi mengatakan as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaibi wa hiya 12 rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'atin fi rajabin wa salatu lailati nisfi sya'ban 100 rak'ah wa hatani as-salatani bid'atani wa munkarani qabihatan. Ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, salat yang dinamakan dengan salat ragaib, ya ini di bulan Rajab ya. Salat yang dinamakan dengan salat ragaib yang jumlahnya berjumlah 12 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang satu. Yang kedua, begitu pula dengan salat malam pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Dua salat ini merupakan amalan bid'ah yang mungkar dan jelek. Itu kata Imam Nawawi. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan tidak boleh kita membid'ahkan amalannya orang. Ya, kata siapa tidak boleh membid'ahkan amalannya orang? Boleh membid'ahkan, yang penting ilmiah. Memang amalan tersebut tidak ada dalilnya. Ya, dan disampaikan dengan adab, tidak menghina, tidak ini, disampaikan dengan adab dan ilmiah. Contohnya dilakukan oleh para ulama seperti di sini. Imam Nawawi membid'ahkan salat tersebut, salat alfiyah. Beliau mengatakan amalan ini adalah amalan bid'ah yang mungkar dan jelek, kata Imam Nawawi. Terus selanjutnya beliau melanjutkan, wala yaktarru bidzikrihima fi kitab qutil qulub wa ihya'i ulumiddin wala bil haditsil mazkuri fihima fa inna kulla dzalika batilun. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, dan janganlah tertipu dengan hadis-hadis yang ada tentang salat ragaib dan salat nisfu Sya'ban ini. Ada hadis-hadis memang. Imam Nawawi mengatakan janganlah tertipu dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut, kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jangan tertipu dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut, karena sesungguhnya itu semua adalah hadis yang batil. Hadis yang batil. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 3 halaman 548. Begitu pula tidak boleh mengkhususkan amalan-amalan tertentu di bulan Sya'ban, zikir-zikir tertentu, sedekah. Ya, mengkhususkan sedekah. Dia tidak pernah sedekah di malam hari, tiba-tiba malam nisfu Sya'ban dia bersedekah, membaca Al-Quran atau amalan tertentu, karena tidak ada dalil yang sahih. Karena mengkhususkan amalan tertentu pada waktu tertentu itu harus berdasarkan dalil yang sahih. Harus ada dalilnya. Karena jika tidak, maka semua orang akan bebas menentukan amalan-amalan sesuai dengan keinginan pribadi-pribadinya. Disunnahkan zikir ini pada malam ini. Mana dalilnya? Ya tidak tahu. Ini saya yang buat, bapak saya yang buat, nenek saya yang buat, guru saya pokoknya. Disunnahkan bersedekah pada misalkan tanggal sekian, bulan sekian. Ditanya mana dalilnya? Tidak ada. Ini dari bapak saya, dari guru saya. Jadi semuanya orang akan bebas ya membuat amalan-amalan tertentu sesuai dengan keinginan pribadinya atau sesuai dengan keinginan orang yang dia ikuti, dan seseorang akan bebas membuat syariat-syariat sesuai dengan hawa nafsunya. Maka itulah pentingnya dalil. Tanyakan dalilnya. Karena dengan dalil inilah kita mengetahui bahwa amalan tersebut memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.